Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa benar Habib kemarin ini ada sniper yang mengincar? Ya, pertanyaan bagus. Saudara, sebetulnya peristiwa itu bukan kemarin. Peristiwa itu sudah lama. Sekitar sebulan yang lalu ada penembakan tersebut. Sengaja saya rahasiakan. Sengaja saya diamkan. Lo kenapa nggak lapor polisi? Bagaimana mau lapor? 3 posko FPI di bom molotov. Sampai sekarang pelakunya nggak pernah diperiksa, nggak pernah ditangkap. Kemudian saya gelar tablik akbar, ada bom mobil yang diledakkan. Dan 2 mobil lagi bomnya tidak meledak, saudara. Dan nggak diproses sampai sekarang. Kemudian ada Novel Baswedan, mukanya disirami dengan air keras. Pelakunya sudah ketahuan kok. Kita sudah deteksi, pelakunya ketahuan. Yaitu pelakunya seorang pengusaha keturunan, saudara, yang punya usaha dalam kemasan kelautan dan memakai 2 preman dari timur untuk menyirami daripada yaitu Novel Baswedan dengan air keras. Nah sekarang orangnya udah ada, identitas ada, nggak diproses. Jadi mau ngapain repot-repot saya laporin soal penembakan, saudara? Jadi jangan mimpi kita laporkan ke mereka, mereka akan proses. Nah maka itu saya tidak pernah permasalahkan itu. Tapi begitu kemarin saya berangkat, akhirnya ada orang-orang di sekitar kita yang membocorkan peristiwa tersebut. Jadi saya berangkat bukan karena penembakan tersebut. Penembakan tersebut sudah terjadi sebulan yang lalu, bukan baru kemarin. Tapi saya berangkat karena saya tidak mau disandera untuk membatalkan aksi 28 atau aksi tanggal 5 Mei besok. Aksi 28, aksi 5 Mei itu sesuai menurut undang-undang, tidak melanggar undang-undang. Dan nggak boleh ada menghalangi. Dalam undang-undang Indonesia, siapa yang menghalangi seseorang menyampaikan pendapatnya di muka umum sesuai peraturan, maka orang tersebut bisa dipenjara sebanyak 1 tahun. Jadi kalau polisi menghalangi umat Islam melakukan unjuk rasa damai, polisi bisa kena pidana 1 tahun penjara ya ikhwan. Nah, karena itu mereka nggak bisa maksa. Cara mereka menyandera kita, diisukan dengan macam-macam isu, ditakut-takuti dengan perkara, diperiksa supaya teman-teman ngebatali daripada acara tersebut. Sama dengan aksi 313. Kiai Khotot sebagai panglima besok digelar aksi, malam ini ditangkap. Tujuannya apa? Supaya aksi batal. Tapi saat itu kita ambil alih, nggak bisa. Kiai Khotot ditangkap, itu bagian resiko perjuangan. Kita akan terus berjuang agar beliau ini segera dibebaskan. Tapi aksi 313 tetap harus digelar oleh umat Islam. Jadi jangan gara-gara 1-2 kiai ditangkap aksi batal. Enggak. Hatta saya ini ditangkap, dipenjara, dibunuh lagi ya kawan. Perjuangan menegakkan yang hak tidak boleh berhenti. Silakan. Ada lagi pertanyaan? 2 lagi. Singkat saja. Silakan. Singkat kata, tapi sebetulnya sudah ngobrol dengan sikap-sikap pemerintahan Indonesia. Saya meminta kenapa kita tidak berkudeta sekalian. Kenapa kita membuat kudeta sekalian dengan pemerintah? Terima kasih banyak. Baik, ini pertanyaan luar biasa, vulgar. Jadi pertanyaannya kenapa nggak kudeta aja? Sebetulnya ini pertanyaan bukan hanya di sini ya, kawan. Saya keliling dari Aceh, Medan, Lampung, Palembang, Kalimantan, di mana-mana. Sampai ke Bima, ke NTB sana, semua pertanyaan sama. Masyarakat udah muak dengan ketidakadilan. Masyarakat udah muak dengan kesenjangan sosial yang terlalu berlebihan. Masyarakat ini sudah muak dengan penghinaan terhadap ulama, Islam, dan lain sebagainya. Cuman yang ingin saya ingatkan di sini, kalau kita masih punya jalan untuk membenahi negara kita tanpa pertumpahan darah, kenapa tidak kita benahi tanpa pertumpahan darah? Jadi kita minta perjuangan kita jangan hanya didukung oleh emosi. Sebab kalau kita tidak tata dengan rapi, nanti Indonesia bisa lebih parah dari Syria, lebih parah dari apa yang terjadi di Irak, lebih parah dari apa yang terjadi di Yaman. Dan itu tidak boleh terjadi. Indonesia ini negara kepulauan, ada 300 lebih suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau sampai kita melakukan sesuatu hal tanpa pertimbangan yang matang, tanpa momentum yang tepat, terjadi pertumpahan darah, perang saudara, pecah Indonesia, besok yang namanya Indonesia nggak ada di peta dunia lagi. Dan itu kita nggak mau. Jadi sekali lagi, bicara tentang revolusi, kudeta, dan lain sebagainya, jadikan itu sebagai jalan yang paling akhir. Kalau sudah tidak ada jalan yang lainnya, selama masih ada jalan konstitusional seperti yang tadi saya ceritakan, 2019 bisa kita rebut kok secara konstitusional. Tapi semua kerja, jangan kerja
Jangan cuma ustadz ini yang kerja, semua ikut kerja. Kalau semua ikut kerja mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya, 2019 kita bisa rebut ini negara tanpa pertumpahan darah. Yang terakhir, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan peran serta TNI dalam perjuangan umat Islam pada saat ini? Ya, setahu saya TNI itu punya sabta marga dan TNI itu punya prinsip di mana TNI harus selalu bersama konstitusi. Nah, karena itu kalau kita lihat sejarah daripada pergerakan yang terjadi di Indonesia sejak merdeka sampai hari ini, TNI pada saatnya tidak ada pilihan kecuali harus bersama rakyat. Sekali lagi, tidak ada pilihan bagi TNI kecuali harus bersama rakyat. Allahu Akbar. Jadi ada ketentuan TNI. Kalau presiden melanggar konstitusi, TNI harus ikut konstitusi, bukan ikut presiden. Jangan lupa itu. Nah, kalau presiden berseteru dengan rakyatnya, TNI harus di tengah untuk mendamaikan kedua kekuatan ini. Tapi kalau dua kekuatan ini terus-menerus bisa mengganggu kestabilan negara, TNI harus berpihak kepada rakyat. Karena TNI dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu saya harapkan TNI Polri tetap pada posisinya, bela konstitusi, bela negara, bela rakyat. Jangan membela pemodal. Maaf, ini di negeri kita ada pemodal ini. Ini pemodal yang ingin ngatur-ngatur TNI, ngatur-ngatur polisi, ngatur-ngatur pejabat untuk diadu domba dengan umat Islam. Ini kan yang ngadu domba kita ini kan para pemodal. Kita nggak punya persoalan dengan presiden, kita nggak punya persoalan dengan para menteri. Cuman kita diadu dengan mereka. Kita nggak punya persoalan dengan TNI dan Polri. Enggak. Cuman ada pemodal-pemodal yang ingin memaksakan kehendak orang kafir dipaksa untuk jadi gubernur di tengah masyarakat mayoritas muslim di Jakarta. Mereka ingin memaksakan kehendak mereka. Nah, karena mereka ingin memaksakan kehendak mereka atas nama undang-undang, atas nama konstitusi, atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan, mereka keluarkan duit. Mereka beri oknum-oknum pejabat kita untuk diadu dengan kita. Itu yang terjadi saat ini. Jadi tolong sekali lagi, TNI bukan musuh kita, polisi bukan musuh kita, pemerintah bukan musuh kita. Jadi kita mestinya menyelamatkan mereka, merangkul mereka semua untuk kita pisahkan dari pemodal-pemodal jahat. Nah, kalau ini bisa kita selamatkan dari pemodal jahat, insya Allah mereka bisa kita kembalikan ke jalan yang benar. Allahu Akbar. Tapi karena kalau mereka udah nggak bisa dikembalikan ke jalan yang benar, mereka sudah dirangkul begitu oleh pemodal, apa boleh buat? Ulama harus menyelamatkan negara bersama umat, ulama harus menyelamatkan rakyat. Saya pikir itu yang bisa kita jawab. Baik, satu terakhir, silakan. Baik, Pak. Apa betul Habib datang ke Arab Saudi atas undangan King Salman? Saya datang kemari untuk umroh. Sekali lagi saya datang untuk umroh. Tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa saya cerita secara terbuka pada saat kedatangan Raja Salman ke Indonesia maupun setelah beliau pulang ke negeri ini. Memang ada keinginan dari pihak kerajaan Arab Saudi ini untuk membuka komunikasi dengan para ulama, para habaib, para tokoh-tokoh gerakan umat Islam yang ada di Indonesia. Tapi karena masalah ini sensitif, kalau terlalu terbuka nanti kerajaan Saudi dianggap mencampur urusan dalam negeri Indonesia. Karena itu ada hal-hal yang tidak bisa dan nggak boleh saya jawab. Nah, tapi keinginan kerajaan Saudi ini ingin membantu umat Islam, ingin membantu Indonesia, ingin membantu rakyat Indonesia, ingin menyelamatkan Indonesia dari ikutan utang dan riba yang selama ini dimainkan oleh negara-negara kapitalis. Itu memang ada. Nah, cuman kan pemerintah Saudi kan dalam hal ini kan sebagai negara tentu harus mengambil langkah yang sangat hati-hati. Tapi terlepas dari itu semua, kedatangan Raja Saudi kemarin ke Indonesia itu membuka satu wacana baru, itu membuat posisi daripada gerakan umat Islam di sana semakin kuat, langsung atau tidak langsung. Nah, saya pikir itu yang mesti diingat. Sampai-sampai begini, ini saya ambil anekdotnya aja. Sampai-sampai supir taksi di jalanan gara-gara Raja Salman datang, apa dia bilang? Gue pikir Cina doang yang kaya, ternyata Arab ada rajanya. ini kan ada, selama ini kan mereka pikir yang kaya kan cuma RRC aja. Nah, nggak sampai di situ. Indonesia dibantu 87 triliun investasi maksudnya. Kemudian Saudi investasi di Cina 720 triliun. Mestinya ini jadi teguran buat kita. Kenapa kita 87 di sana 720? Ada pelajaran. Pertama, berarti Indonesia diminta membenahi diri dulu. Kalau ingin mendapat investasi yang banyak, kita harus berbenah diri. Nah, kedua, lagi-lagi nih tukang taksi nih.
Apa dia bilang? Gile, kita ngutang sama Cina ngutang sama Arab. Artinya di sini kan ada pesan, Indonesia jangan terlalu bergantung kepada negara komunis yang kau bilang kaya, kasih pinjam dengan bunga berlebihan. Ternyata mereka sendiri minjemnya ke Arab Saudi. Nah, ini ada dampak psikologis di tengah masyarakat, ada dampak sosiologis. Nah, dan yang paling penting lagi satu, sebelum kedatangan Raja Salman, itu bendera-bendera yang bertuliskan la ilaha illallah kan dirampas-rampasin, dirampas, ditangkap, dituduh ISIS dan lain sebagainya. Nah, begitu Raja Salman datang, di mana-mana bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar. Nah, jadi artinya kan di sini memberi pelajaran juga masyarakat. Siapa bilang ini bendera dilarang? Siapa bilang ini bendera yang nggak boleh dikibarkan di Indonesia? Saya ambil manfaat daripada hikmah psikologis sosial ini. Terima kasih, jazakumullahu khairal jasa. Saya pikir cukup karena saya lagi ditunggu sama keluarga. Kita mau ke Haram karena besok sudah harus meninggalkan Mekah. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa berjumpa. Terima kasih atas segala perhatian. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Fatihah agar negara kita dijadikan baldah thayyibah. Agar kita semua yang hadir di sini insya Allah diberikan keberkahan. Amin. Dunia hingga akhirat. Amin. Dan Anda semua selamat kerja di negeri orang, selamat pulang dan dimudahkan istrinya, dimudahkan segala kesulitannya. Amin. Sirrul Fatihah.